Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ARW Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem komputer. Seperti apa sistem komputer? Maka saksikan video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah elemen-elemen yang berkaitan untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Jadi sistem komputer itu elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang berkaitan untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, sistem komputer itu terdiri dari hardware, terus ada software, dan kemudian ada brainware. Hardware atau yang kita kenal atau yang biasa disebut adalah perangkat atau alat yang kita dapat lihat dan dapat disentuh secara fisik seperti perangkat masukan, pemrosesan, dan perangkat keluaran. Nah, hardware ini contohnya misalkan kayak monitor, terus mouse, keyboard, itu ya yang perangkat-perangkat bisa dilihat dan bisa disentuh nih. Kemudian kedua ada software. Software adalah bagian dari perangkat komputer yang tidak memiliki bentuk fisik atau berupa data dan program yang biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, software ini contohnya misalkan kayak kalian menggunakan Microsoft Word, itu termasuk ya. Jadi software itu tentunya perangkat aplikasi. Kita simpelnya kalau kita tahu biasanya aplikasi. Software itu aplikasi yang tidak memiliki bentuk lah, bisa dibilang. Jadi bawaan dari komputer ataupun instalan, harus diinstal lah software itu kayak gitu. Jadi software itu simpelnya itu ya, contohnya ya, simpel contohnya itu ya Microsoft Word atau aplikasi game dan lain-lain termasuk software. Kemudian ada brainware. Brainware itu adalah orang yang menggunakan serta mengatur sistem pada komputer atau dikenal juga dengan sebutan user. Brainware itu adalah orang yang menjalankan atau menggunakan komputer. Jadi brainware itu banyak ya macam-macamnya ya, tergantung dari si orang yang menggunakan sistem pada komputer. Nah, ini sistem komputer ya terdiri dari hardware, software, dan brainware, tiga ini. Nah, kemudian jenis-jenis hardware pertama ada input device, adalah perangkat keras yang digunakan untuk alat memasukkan data atau perintah ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, joystick misalkan, atau kayak printer, scanner juga termasuk input device. Jadinya alat yang bisa memberikan masukan ataupun sesuatu ke dalam si komputer itu sendiri. Nah, kemudian ada process device, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data input device. Ini banyak sih mas, contoh-contohnya nanti dijelaskan di video selanjutnya. Nah, kemudian ada output device, adalah perangkat keras yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data atau perintah yang dapat diproses oleh user seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Jadi kalau input tadi itu yang memasukkan sesuatu atau memasukkan data ataupun perintah ke dalam komputer. Nah, ini kebalikannya kalau output yang mengeluarkan atau menghasilkan sesuatu dari proses kerja dari device dan input ini ditampilkan melalui output, contoh melalui monitor atau proyektor atau dicetak melalui printer. Dan kemudian ada storage device, adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Storage device ini masuknya seperti RAM, ROM. Terus ini sifatnya sementara ya. Kalau storage device bisa sementara, bisa lama juga sih. Tapi lebih dominan yang sementara di sini yang dimaksud. Oke, lanjut. Di sini, nah ini nih yang tadi saya bahas di sebelumnya, yang di sini yang proses device ini ada proses device terjadi di CPU. CPU itu Central Processing Unit. Kalau kalian tahu itu yang kotak yang biasanya ada tombol powernya untuk nyalain komputer, itu CPU. Nah, CPU ini itu terdiri dari
4 komponen utama, yaitu Arith and Logic Unit atau ALU, bertugas untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data pada komputer. Nah, ini fungsinya si ALU ini bertugas untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data dan komputer. Dan kedua, ini ada Central Unit, bertugas untuk mengendalikan operasi dalam komputer secara keseluruhan agar dapat mensinkronisasikan antar komponen. Jadi si Central Unit ini bertugas untuk mengendalikan operasi dalam komputer secara keseluruhan agar dapat mensinkronisasikan atau menyelaraskan ya, atau menyatukan atau menemukan antar komponen dengan si komputer, operasi komputer itu. Nah, kemudian ada register. Register ini untuk menyimpan data internal CPU sementara yang dapat digunakan untuk pengolahan data. Contoh, misalkan bisa jadi kayak ROM gitu kan, pada saat si komputer berproses ada data yang mau disimpan secara sementara gitu kan di CPU atau di komputer itu sendiri. Nah, menggunakan sistem register ini. Nah, kemudian ada CPU interconnection. Nah, ini bertugas untuk mengkoneksikan komponen CPU dengan bus. Nah, ini tugasnya ini dia CPU interconnection ini. Bus ini di sini maksudnya ini ya, kayak jaringan-jaringan ataupun kayak bisa kita bilang kayak kalau misalkan di warnet nih kalian mau nyambungin antar komputer pakai LAN kayak gitu-gitu nih, tugasnya dia nih kayak gitu. Nah, ini hardware. Nah, kemudian kalau untuk software terdiri dari software aplikasi yang digunakan untuk software terdiri dari jenis-jenis software yang biasanya dipakai di para pekerja komputer. Diantaranya ini ada sistem aplikasi digunakan untuk mempermudah pekerjaan atau tugas, seperti ada Microsoft Word, Microsoft Point, Adobe ini banyak ya, macam-macam. Kalau kalian bergerak di bidang desain, itu biasanya kalian gunakan Adobe Illustrasi, Adobe Photoshop, Corel, dan lain-lain, aplikasi-aplikasi berbentuk vektor. Nah, kemudian yang kedua itu ada sistem operasi, digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi komponen yang ada di dalam komputer, seperti Microsoft Windows, Unix, DOS, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau di Indonesia pakainya Microsoft ya, kayak gitu. Dan Microsoft ini banyak macamnya, ada Microsoft XP, ada Microsoft 2007, ada Microsoft 2010, terus banyak lah macam-macamnya. Kalau Unix sama DOS ini biasanya jarang sih dipakai. Terus kemudian ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mendefinisikan program komputer seperti C++, Microsoft Visual Basic, dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan ataupun kalian pakai di pelajaran pemrograman dasar biasanya, atau pemrograman komputer, atau khusus nih ada materi khusus tentang C++ juga, tergantung dari pelajaran yang kalian cari ataupun kalian yang mau pelajarin. C++ ini banyak banget kegunaannya karena banyak program yang masih menggunakan C++. Contoh kayak Arduino, terus juga MATLAB kalau kalian dunia perkuliahan atau dunia fisika murni kayak gitu, belajar tentang C++ biasanya, kalaupun pakai program ya. Tapi kalau nggak pakai program biasanya nggak pakai. Nah, kemudian ada utility software. Ini digunakan untuk memaksimalkan kerja komputer seperti antivirus, WinRAR, WinZip, dan lain-lain. Nah, utility software ini sifatnya pendukung ya, atau untuk memaksimalkan kerja komputer. Jadi dipakai boleh, nggak dipakai nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika dipakai ya pasti lebih baik daripada nggak dipakai. Contoh kayak antivirus, WinRAR ini kan untuk kalau kita ya simpelnya itu WinRAR itu kayak ngecilin data dari data besar dijadiin agak kecil, bukan dikompres ya, beda. Jadi intinya beberapa data dikumpulin dijadiin WinRAR atau RAR biasanya kalau kalian kenalnya. Itu biasanya lebih kecil datanya, atau zip juga bisa kayak gitu. Ini sifatnya nggak wajib tapi bisa memaksimalkan kerja komputer kalian. Nah, kemudian ada macam-macam brainware. Brainware tadi seperti disebutkan ya, pengguna ataupun user. Nah, yang pertama itu ada operator komputer.
Operator komputer adalah orang yang menjalankan dan mengoperasikan komputer seperti menyimpan, mengoperasikan, dan menyiapkan data dan lain-lain. Jadi operator komputer itu tugas biasanya ya, yang masuk dalam jenis operator komputer itu orang-orang yang menggunakan komputer, baik itu untuk menyimpan, baik untuk mengoperasikan atau menyediakan data dan lain-lain. Jadi kayak contoh misalkan admin itu termasuk operator komputer, dan misalkan kayak pengguna warnet misalkan itu juga masih termasuk operator komputer kayak gitu. Jadi operator komputer ini skala paling dasarnya, biasanya sih paling dasarnya banget pasti kalian disebut operator komputer. Nah kemudian adalah teknisi atau orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan dan atau permasalahan yang terjadi pada komputer. Nah teknisi ini pastinya tentunya udah di atasnya dari operator komputer, karena dia harus memahami fungsi-fungsi dan sistem yang ada di komputer, karena dia kan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan atau permasalahan yang terjadi di komputer. Kalau dia nggak paham-paham banget tentang isinya komputer ataupun tentang apa-apa saja di komputer itu, maka tentunya nggak bisa jadi teknisi kayak gitu. Jadi teknisi itu harus lebih paham tentang komputer. Nah kemudian ada trainer. Nah di sini trainer itu orang yang memiliki pengetahuan lebih banyak dan bertanggung jawab untuk mengajar atau mendidik pada bidangnya. Nah trainer ini maksudnya adalah orang yang memberikan ilmu atau pengetahuan kepada orang lain karena bertanggung jawab untuk mengajar dan mendidik pada bidangnya. Contoh kayak guru, dosen, terus yang di les-les, atau misalkan kalian yang privat komputer kayak gitu, itu dari trainer itu disebutnya. Nah kemudian ada programmer. Programmer adalah orang yang membuat program untuk mempermudah kinerja manusia. Nah programmer ini biasanya bekerjanya ataupun bidangnya itu lebih fokus ke softwarenya. Kalau programmer ya biasanya lebih fokus di bidang softwarenya yang dia kerjakan, sama kayak teknisi. Tapi kalau programmer lebih ke arah softwarenya. Kalau teknisi biasanya itu lebih ke hardwarenya untuk bidang pekerjaannya kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Beri saran bila kurang paham di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih memajukan channel ARW Tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.